Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Awal Terbukanya Mata Batin Ketiga, Nindi Sang Indigo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua yang merasa hidup pasti akan merasakan mati. Istilah itulah yang selalu kita dengar dan yakini bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, meski tidak ada seorang pun yang tahu kapan pastinya. Jodoh, rezeki, dan maut adalah hak Tuhan yang menentukan. Tidak bisa kita hindari apalagi menundanya. Semua itu adalah sudah hukum alam. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Tidak bisa dihindarkan dan datangnya seperti sebuah misteri yang tidak seorang pun bisa memecahkannya. Namun yang bisa kita lakukan selama masih hidup adalah bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya, buat bekal nanti ketika kematian tiba-tiba datang menjemput. Di antaranya dengan selalu banyak melakukan kebaikan, baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk hidup ciptaannya. Akan tetapi tidak semua orang beruntung bisa mendapatkan kematian yang dirindukan dan didambakan semua orang. Sebuah proses kematian yang indah dengan kematian yang diakhiri sebuah senyuman, karena sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadap ilahi. Tidak jarang ada juga yang mendapatkan kematian dengan cara yang tragis atau cara tidak biasa, yang bisa jadi karena sebuah kecelakaan, sakit parah, atau sebab lainnya. Terlepas dari itu, yang namanya kematian tetaplah sebuah akhir dari kehidupan di dunia, yang mau tidak mau harus diterima dengan lapang dada. Meski kadang tidak semua keluarga yang ditinggalkan bisa dengan ikhlas menerima kenyataan ditinggalkan keluarga yang dicintai mereka untuk selama-lamanya. Seperti yang tertuang dalam kisah di bawah ini, namun apapun itu, semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Nindi, seorang remaja berusia 19 tahun, pagi itu bersama Bu Cahaya ibunya sedang dalam perjalanan nyekar ke makam Pak Ilham di daerah Cilawu, Garut. Sebuah daerah yang terkenal sebagai salah satu penghasil teh terbaik di kota Garut. Bahkan sudah ada yang diekspor keluar Garut. Dengan ciri khas udaranya yang sejuk karena berada di dataran tinggi dan dekat dengan pegunungan. Sebuah tempat yang bisa memberikan ketenangan hati dan batin bagi siapa saja yang datang mengunjunginya. Mendiang Pak Ilham sendiri adalah suami Bu Cahaya atau ayah kandungnya Nindi. Beliau meninggal 10 tahun yang lalu akibat kecelakaan tunggal. Sepeda motor yang dikendari Pak Ilham ketika berpulang kerja melewati daerah perkebunan Cilawu tiba-tiba ditabrak oleh sebuah tronton bermuatan kayu gelondongan dan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Sepertinya sopir truk tersebut mengendari trontonnya dalam kondisi setengah mengantuk, sehingga ketika trontonnya melewati sebuah tikungan, dia pun jadi kehilangan keseimbangan dan tidak mampu menguasai tronton yang bermuatan kayu-kayu gelondongan tersebut. Saat itu tubuh Pak Ilham terlempar jauh terpental hingga lebih kurang 50 meter dari lokasi kejadian. Beliau pun sempat meregang nyawa untuk beberapa saat, sampai akhirnya tewas dengan luka parah di bagian kepala dan kakinya. Namun yang lebih mengenaskan, tubuhnya yang sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah itu tertimpa beberapa kayu gelondongan yang ikut terlempar dari atas tronton saking kerasnya benturan antara tronton dan sepeda motor milik Pak Ilham. Keesokan harinya, warga yang hendak memetik teh menemukan jasad Pak Ilham dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara itu Bu Cahaya yang saat itu sedang menemani Nindi kecil yang tidur di kamarnya, kaget mendengar suara ada benda jatuh dari arah dapur. Suaranya begitu nyaring, seperti suara piring yang dilempar dengan sengaja dari atas ke bawah, hingga mengagetkan Bu Cahaya dan membangunkannya dari tidur. "Suara apa itu? Kok kayak suara piring pecah dari arah dapur?" kata Bu Cahaya kebingungan.
Awalnya Bu Cahaya berpikir kalau itu adalah ulah kucing yang sedang berkejaran dengan tikus, lalu tidak sengaja menyenggol piring kaca yang ada di rak dapur miliknya. Namun dia sedikit merasa aneh karena sama sekali tidak mendengar suara kucing dari arah dapur. Sebab biasanya suara kucing yang mengejar tikus, apalagi pada malam hari, akan terdengar sampai ke kamar yang ditempatinya. Itu beralasan karena jarak kamarnya dengan dapur hanya terpisah tembok dan dipisahkan oleh meja makan. Tidak mau bertanya-tanya, akhirnya Bu Cahaya pun segera melangkah keluar kamar menuju dapur. Dia tidak mau nanti membiarkan pecahan belingnya melukai Nindi yang memang kadang suka bolak-balik ke dapur. Namun alangkah kagetnya Bu Cahaya karena sama sekali tidak menemukan satupun pecahan beling, bekas piring atau gelas yang pecah tercecer di lantai dapur. Lantai dapurnya tetap bersih seperti sedia kala. Sejenak Bu Cahaya tercenung. Loh, kok nggak ada pecahan beling apapun di lantai dapur? Bu Cahaya celingukan sampai mengucek-ngucek matanya untuk memastikan kalau dia tidak salah lihat. Tapi memang penglihatan Bu Cahaya tidak salah. Saking penasaran Bu Cahaya sampai berjalan lagi mengitari sekeliling dapur, lalu memeriksa juga lantai kamar mandinya, takut pecahan belingnya ada di sana. Tapi hasilnya nihil. Tidak dia temukan satupun pecahan beling di dalam kamar mandi tersebut. Aneh, gumam Bu Cahaya. Tiba-tiba saja perasaan Bu Cahaya jadi tidak enak, disusul terdengar suara ketukan di pintu depan. Bu Cahaya sempat heran siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini. Awalnya dia pikir mungkin itu Pak Ilham yang memang suka pulang tengah malam kalau habis lembur di kantor. Dengan langkah tergesa Bu Cahaya bergegas menuju pintu depan. Tapi saat pintu dibuka, dia harus kecewa karena yang ada di hadapannya adalah dua orang polisi yang mengabarkan kematian tragis suaminya. Bu Cahaya saat itu hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Dia terlalu kaget dengan kabar duka ini hingga mulutnya pun bagai terkunci. Bagaimana aku nanti menjelaskan soal ini ke Nindi? Gumam Bu Cahaya dengan suara serak menahan tangis. Setelah peristiwa itu terlewati sekian bulan, barulah Bu Cahaya menyadari kebenarannya. Ternyata Pak Ilham ada yang mengirim santet lewat jarak jauh. Pak Ilham yang sedang mengendari sepeda motornya, tiba-tiba pandangan matanya dibuat kabur, seperti tertutupi kabut tebal, hingga tidak bisa dengan jelas melihat jalan yang ada di depannya. Hingga terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa Pak Ilham. Lalu terkuaklah kalau pelakunya adalah Pak Rudi, atasan Pak Ilham di kantor yang diam-diam menyukai Bu Cahaya. Dan di belakang Pak Ilham selalu mengajaknya menjalin hubungan gelap. Tapi selalu ditolak Bu Cahaya. Meski Pak Rudi mengiming-imingi kenaikan jabatan untuk Pak Ilham, sakit hati ditolak cintanya oleh Bu Cahaya, Pak Rudi pun mengirim santet dari jarak jauh lewat bantuan dukun. Santet tersebut sebenarnya ditunjukkan ke Bu Cahaya, namun karena Bu Cahaya seorang indigo dan memiliki penjaga dari leluhurnya, santetnya malah nyasar mengenai Pak Ilham yang memang hanya orang awam. Kenyataan pahit ini sungguh menyakitkan Bu Cahaya. Sejak saat itu dia berjanji tidak akan lagi menggunakan kelebihannya sebagai indigo dan tidak mau lagi berurusan dengan para kodam penjaganya. Bu Cahaya takut kalau nanti orang-orang yang dia sayangi malah jadi korbannya seperti Pak Ilham. Apalagi dia sudah punya Nindi, anak semata wayangnya yang masih kecil. Cukup sekali dia kehilangan orang yang dikasihi. Kini tidak mau lagi kejadian yang sama terulang. Seekor kucing berwarna hitam yang menyeberang mengagetkan Bu Cahaya dari lamunannya tentang mendiang suaminya. Dia pun spontan menghentikan laju mobil dengan mengerem mendadak. Sebenarnya bukan masalah menyeberangnya yang membuat Bu Cahaya kaget, akan tetapi ukuran tidak biasa kucing hitam tadi yang besarnya tidak lazim. Ya, kucing hitam yang tadi menyeberang dan hampir ditabrak oleh mobil Bu Cahaya, badannya sebesar kambing dewasa. Bu Cahaya sempat was-was jangan-jangan itu bukan kucing biasa. Pernah menjalani kehidupan sebagai seorang indigo, tentu saja membuat Bu Cahaya sedikit banyak tahu akan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Saat dia ingat akan janjinya tidak akan lagi mau berurusan dengan dunia gaib dan tetek bengeknya, akhirnya Bu Cahaya memilih mengabaikan hal ganjil yang tadi dilihatnya langsung itu. Astagfirullahaladzim, seru Bu Cahaya seraya tangan kirinya refleks memegang dadanya. Hal ini juga mengagetkan Nindi yang sedang anteng mendengarkan musik.
lewat handset yang terpasang di kedua telinganya. "Ibu kenapa?" tanya Nindi heran. Dia bisa melihat wajah ibunya yang berubah sangat pucat, seolah baru saja melihat penampakan setan. Namun Bu Cahaya yang tidak mau Nindi jadi khawatir, memaksakan sebuah senyuman dan mencoba bersikap setenang mungkin di depan sang putri. "Mama gak apa-apa kok Nin, cuma kaget aja tadi ada kucing menyeberang, hampir saja ketabrak," saut Bu Cahaya dengan jantung yang masih tidak beraturan debarannya. Lalu setelah membaca doa, Bu Cahaya pun lanjut menyetir. Karena perjalanan mereka masih cukup jauh, saking fokus menyetir Bu Cahaya tidak sadar kalau di pinggir jalan, tepatnya di semak-semak, ada sepasang mata hitam berkilat. Dari tadi memperhatikan Bu Cahaya dan Nindi. Rupanya itu adalah sosok kucing berwarna hitam yang tadi hampir tertabrak mobil Bu Cahaya. Sosoknya memang lebih mirip kucing, tapi bukan kucing, lebih mirip macan kumbang. Tidak lama kemudian sosoknya menghilang di balik semak-semak. Lokasi pemakaman yang cukup jauh dari rumah mereka tidak membuat Nindi dan ibunya berhenti nyekar ke sana. Sepanjang perjalanan Nindi lebih suka bergulat dengan pikirannya sendiri ketimbang mengajak Bu Cahaya berbincang. Bu Cahaya juga fokus menyetir mobil dengan pandangan lurus ke depan meski sesekali melirik Nindi yang duduk di sampingnya. Nindi yang menyukai hal-hal berbau alam begitu menikmati perjalanan kali ini. Dia sangat terpaku oleh hamparan kebun teh yang berjejer rapi di sepanjang perjalanan. Barisan awan berwarna putih nampak beranak di langit, seakan menyambut kedatangan Nindi dan Bu Cahaya ke daerah Cilawu, Garut. Belum lagi udara pagi yang sejuk dan segar bersaut-sautan dengan suara kicau burung membuat Nindi mengagumi kebesaran Tuhan yang sudah menciptakan keindahan alam ini. Hingga 1 jam perjalanan pun tidak terasa dan Nindi tidak sadar ketiduran di dalam mobil. Nindi pun terbawa ke alam mimpi, di mana dia seperti berada di sebuah tempat yang cukup asing baginya. Sebuah tempat yang belum pernah Nindi datangi. Tempatnya mirip hutan yang banyak dikelilingi pohon pinus yang menjulang tinggi dan sesekali daunnya bergoyang-goyang tertiup angin. Tubuh Nindi tiba-tiba terasa diterpa kedinginan, hingga dia makin merapatkan jaket kulit yang dikenakannya. Suasananya saat itu cukup gelap. Nindi seperti berada di antara pergantian waktu siang menuju maghrib. Nindi berjalan sendirian celingukan ke kiri dan ke kanan mencari-cari ibunya. Mama di mana, Ma? Aku kenapa ditinggal sendirian, Ma?" kata Nindi sambil masih terus berjalan pelan, mencari-cari keberadaan sang ibu. Kegelisahan menyergap dirinya, mengundang kehadiran rasa cemas yang tidak bisa dia hindari. Perasaannya saat ini bercampur aduk antara takut dan khawatir. Ya, di satu sisi Nindi takut ditinggal ibunya, di sisi lain Nindi juga khawatir kalau hal kurang baik akan menimpanya. Namun dalam hatinya Nindi terus melantunkan zikir, karena dia yakin hanya pada Tuhanlah bisa mengharapkan sebuah pertolongan. Tidak ada sautan, hanya suara semilir angin malam yang mewarnai tempat itu. Namun Nindi terus melangkah berharap bisa menemukan Bu Cahaya. Suasana yang cukup gelap membuat Nindi tidak bisa leluasa melihat sekeliling, hingga dia terpaksa memakai ponselnya sebagai senter untuk menerangi. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba kaki kanan Nindi tersandung sesuatu benda yang mirip batu. Nindi pun hilang keseimbangan dan jatuh terjerembab dengan posisi tubuh tertelungkup. "Aduh!" Nindi spontan mengadu kesakitan sambil mencoba bangun. Kedua tangan Nindi meraba-raba mencari ponselnya biar dia bisa menyalakan senter, tapi hasilnya nihil. Nindi gagal menemukan ponselnya. Ponsel Nindi sepertinya tadi ikut terlempar entah kemana ketika dia tanpa sengaja jatuh tersandung. Nindi hendak bangun agar bisa leluasa mencari ponselnya, tapi dia tidak bisa langsung menemukannya. Kaki kanannya tiba-tiba terasa sakit untuk digerakkan, sepertinya tadi dia terkilir. Mata Nindi langsung terbeliak kaget saat sadar tadi rupanya dia tersandung oleh sebuah batu nisan. Makin kaget lagi karena kini wajahnya berhadapan langsung dengan nisan yang terbuat dari batu tersebut. "Astagfirullahaladzim, kuburan siapa ini?" Setelah berhasil duduk, perlahan Nindi mencoba membaca tulisan yang tertera di batu nisan tersebut. Tangan kanannya mengusap permukaan batu nisan yang tertutup oleh debu agar memudahkannya untuk membaca tulisannya. "Karman bin Jelani, lahir tahun 1940, wafat tahun 1970.
Perlahan Nindi membacanya sambil menyipitkan matanya. Dia makin kaget saat sadar kalau batu nisan yang tadi tidak sengaja membuat kaki kanannya tersandung adalah sebuah makam lama. Gila, ini makam udah lama banget. Pantesan kelihatan gak terurus dan udah gak berbentuk lagi. Hanya tinggal batu nisannya doang. Nindi bergumam sendiri. Takut kualat, Nindi buru-buru minta maaf. Assalamualaikum ya ahli kubur. Atas nama Bapak Karman bin Jelani, maafkan saya tadi gak sengaja nendang batu nisan Anda. Sebagai permohonan maaf, saya kirim Al-Fatihah buat Anda ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Nindi pun membacakan surat Al-Fatihah dengan khusyuk dan mata terpejam. Baru saja Nindi membuka matanya, dia refleks terlonjak kaget hingga tubuhnya sempat terjengkang ke belakang. Astagfirullah. Nindi mengucap istighfar sambil memegangi dadanya untuk menutupi rasa kaget. Bagaimana Nindi tidak kaget? Kini tepat di depannya sudah berdiri sesosok tubuh laki-laki. Wujudnya seperti manusia pada umumnya, namun Nindi perhatikan ada sesuatu yang aneh di bagian kepalanya. Di kepala laki-laki tersebut ada sepasang tanduk berwarna hitam. Bentuk tanduknya melingkar persis seperti tanduk domba adu yang sering Nindi lihat. Tapi kedua tanduknya ini berukuran jauh lebih besar dibanding ukuran tanduk domba pada umumnya. Dengan ujung tanduk yang sangat runcing, seperti diasah, mulutnya juga tidak seperti manusia pada umumnya, namun berbentuk moncong domba atau kambing. Yang membuat Nindi bergidik ngeri di ujung kedua tanduk sosok laki-laki tersebut, ada darah yang menetes sedikit demi sedikit, seperti tetesan air dari atap yang bocor akibat air hujan. Tetesan darahnya ada yang jatuh ke tanah, menebar bau amis yang membuat siapapun jadi mual. Kamu siapa? Tanya Nindi ketakutan seraya mulai beringsut mundur, menjauhi sosok aneh tersebut. Ditambah lagi perutnya mulai terasa mual mencium bau amis darah dari kedua tanduk sosok manusia setengah domba tersebut. Lancang sekali kau anak manusia, bertanya seperti itu pada junjunganku. Bentak suara bariton yang tiba-tiba bergema. Disusul munculnya sosok laki-laki tinggi berpakaian serba hitam. Lalu laki-laki itu menundukkan wajah seraya memasang sikap seperti sedang menyembah ke arah sosok setengah manusia dan setengah domba tersebut. Maafkan saya datang terlambat Tuan. Sekarang silakan Tuan meninggalkan tempat ini. Manusia penyusup ini biar saya yang mengatasi. Ucapnya sambil masih terus menundukkan kepala dan membungkukkan badannya. Sampai sosok setengah manusia dan setengah domba junjungannya menghilang dari tempat itu meninggalkan aroma amis darah yang masih tercium hingga ke seantero tempat tersebut. Nindi mulai ketakutan. Keringat dingin mulai mengucur membasahi pakaiannya. Entah kenapa dia merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti berada di sebuah tempat yang salah dan dalam waktu yang salah pula. Maaf, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa sampai di sini, ucap Nindi pelan. Wajah cantiknya tampak pucat karena masih takut melihat sosok setengah manusia dan setengah domba yang tadi. Kini sosok laki-laki berpakaian hitam yang ada di depannya, wajahnya juga tidak kalah garang dan seram. Karena ada luka memanjang seperti luka bekas sabetan senjata tajam di pipi kanannya. Luka tersebut terlihat sudah mengering dan berwarna coklat tua. Rambutnya yang setengah botak terlihat sudah berwarna putih, tanda usianya sudah tidak muda lagi. Ditambah lagi mata laki-laki itu yang kalau berbicara selalu melotot dan memakai nada tinggi, makin menambah nilai seram pada dirinya. Tapi suara bentakan dari laki-laki berpakaian serba hitam tadi kembali mengagetkannya. Bohong, kau memang sengaja datang ke sini untuk mengganggu ketenangan junjunganku. Apalagi kulihat kau bukan remaja biasa, ada terah kerajaan terpahat di tubuhmu. Apapun alasannya, kau tetap harus dihukum karena berani menunjukkan wajahmu di hadapan junjunganku. Kembali sosok laki-laki itu membentaknya. Tapi saya... Nindi dengan suara gemetar masih mencoba menjelaskan karena dia memang tidak sengaja berada di tempat itu. Aku tidak mau tahu. Apapun alasanmu, kau akan tetap mendapat hukuman dariku. Ayo, ikut aku. Perintah laki-laki itu yang memberi isyarat dengan tangannya agar Nindi mengikutinya. Namun Nindi spontan menggeleng tanda menolak. Jangan membantah, ayo ikut. Bentakan laki-laki itu kembali bergema, membuat nyali Nindi semakin ciut. Tapi Nindi tetap pada pendiriannya, tidak mau begitu saja mengikuti perintah laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Aku nggak mau ikut,
Aku mau pulang, sahut Nindi dengan suara yang bergetar menahan tangis. Rupanya penolakan Nindi untuk yang kedua kalinya ini membuat si lelaki-laki berpakaian hitam jadi semakin murka. Wajahnya yang hitam terlihat emosi, alisnya yang tebal tampak makin naik ke atas. Tatapannya yang dari tadi sudah galak kini makin terlihat galak menatap Nindi, hingga Nindi hanya bisa tertunduk dan tidak berani menatap ke arahnya. Tanpa menunggu pembelaan dari Nindi, laki-laki itu segera menghampiri Nindi hendak menarik tubuh Nindi dengan kasar. Nindi yang tidak berdaya dan masih dilanda ketakutan hanya bisa pasrah sambil menangis ketika tubuh mungilnya ditarik paksa oleh laki-laki itu. Dalam hatinya Nindi hanya bisa berdoa, semoga sang ibu segera datang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba wangi khas bunga Kamboja memenuhi tempat itu, disusul semilir angin berhembus menerpa wajah orang-orang yang sedang berada di tempat itu. Sadar akan ada hal yang tidak menyenangkan akan terjadi, sosok laki-laki berpakaian serba hitam tersebut spontan melepaskan cengkraman tangannya dari bahu Nindi. Lalu dengan penuh kewaspadaan, dia mengedarkan pandangan ke sekeliling tempat itu. Pengecut, yang datang menyusup ke tempat ini segera tunjukkan wajahmu. Jangan coba-coba bersembunyi. Apa kau teman dari anak ingusan ini? Kalau iya, biar aku habisi sekalian. Suara keras laki-laki itu kembali terdengar. Dari nada bicaranya yang selalu bernada tinggi dan kasar, jelas terlihat kalau dia ini orang yang memiliki kanuragan tinggi tapi angkuh. Nindi sempat merasa lega ketika tahu ada orang lain yang ikut datang ke tempat itu selain dia. Nindi sangat berharap semoga saja itu adalah sang ibu yang menyusulnya. Akan tetapi dugaan Nindi meleset. Yang tiba-tiba muncul sambil melayang dengan anggun di depan Nindi dan laki-laki angkuh itu adalah sosok seorang perempuan cantik berusia sekitar 30 tahunan. Tubuhnya yang tinggi dan ramping dibungkus dengan pakaian adat khas Bali. Rambutnya disanggul ke belakang dengan setangkai bunga Kamboja terselip di telinga kanannya. Nyai ini Mas Ayu, ada kepentingan apa Nyai datang kemari? Laki-laki itu langsung terkejut dengan kedatangan orang yang ternyata dikenalnya. Tersirat ada nada segan terpancar dari pertanyaan yang diajukan pada Nyai Nimas Ayu. Sepertinya si laki-laki tahu kalau tamu yang kini datang tidak diundangnya itu merupakan bukan perempuan sembarangan, melainkan seseorang perempuan yang juga punya ilmu kanuragan tinggi seperti dirinya. Perempuan yang dipanggil Nimas Ayu itu hanya tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan nada curiga yang tersirat dari ucapan tuan rumah. Aku sengaja datang ke sini karena tertarik oleh aura positif gadis remaja ini, Ki Karman. Jawabnya ini Mas Ayu dengan suara merdunya yang membuat siapapun yang mendengarnya akan terpesona. Tetapi jawaban dari Nyai Nimas Ayu seperti tidak memuaskan Ki Karman. Aku tidak yakin hanya itu alasanmu jauh-jauh datang dari Pulau Dewata ke tanah Pasundan ini, Nyai Nimas Ayu. Pasti ada alasan lain, iya kan? Tanya Ki Karman dengan penuh selidik. Kembali Nyai Nimas Ayu menyunggingkan senyum tipis meski dia kembali berbicara dengan nada penuh kelembutan seperti tadi. Namun kali ini ada nada ancaman di balik ucapannya tersebut. Aku sudah bicara jujur apa adanya Ki Karman, tapi kenapa kau malah mencurigaiku? Apa jangan-jangan justru kau yang punya maksud terselubung pada gadis cantik ini? Kali ini Nyai Nimas Ayu berbicara sambil menatap tajam ke arah Ki Karman. Sebuah tatapan yang mengancam meski tidak terucap oleh lisan Nyai Nimas Ayu. Ki Karman tampak kaget. Sialan, kenapa perempuan itu bisa menebak tujuanku membawa gadis asing ini? Apa mungkin dia bisa membaca pikiranku? Tapi aku tidak segampang itu menyerahkan gadis ini padanya, batin Ki Karman dalam hatinya. Oh iya, bukankah kau yang dari tadi kulihat terus saja memarahi gadis asing ini sambil membentak-bentak dia? Seolah-olah kaulah yang paling berkuasa di tempat ini. Padahal aslinya kau hanya seorang kacung yang suka menjilat junjunganmu. Jawabnya ini Mas Ayu dengan kata-kata yang tidak kalah menusuk. Wajah Ki Karman langsung memerah. Dia tidak terima sudah dipermalukan oleh Nyai Nimas Ayu di depan gadis asing yang akan dia jadikan tawanan itu. Keterlaluan sekali mulutmu itu, Nyai. Jangan kau kira aku takut untuk bertarung denganmu.
Daerah ini adalah daerah kekuasaanku. Jangan kau coba-coba pentang petenteng di sini, tegur Ki Karman. Di luar dugaan, meski Ki Karman sudah terang-terangan mengancam dan menentang bertarung, sikapnya ini Mas Ayu malah masih terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ikut terpancing oleh ucapan Ki Karman yang sangat meremehkan dirinya. Aku kesini tidak untuk bertarung dengan siapapun, apalagi bertarung denganmu Ki Karman. Karena aku orang yang menjunjung tinggi perdamaian. Aku hanya ingin membawa gadis asing itu andai kau izinkan. Lalu aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana? Tawarnya ini Mas Ayu masih dengan suaranya yang lemah lembut menggoda. Tapi reaksi Ki Karman malah terlihat tidak senang dengan permintaan yang diajukannya ini Mas Ayu. Enak saja, gadis asing ini sudah menjadi milikku. Sebaiknya kau pergi sekarang juga Nyai, sebelum anak buahku mengusirmu, ancam Ki Karman. Lalu tanpa menghiraukan kehadiran Nyai ini Mas Ayu, Ki Karman bergegas hendak meninggalkan tempat itu, seraya kembali menarik paksa Nindi. Mau kau apakan gadis itu Karman? Apakah akan kau perlakukan sama dengan gadis-gadis lain yang kau culik alammu? Lalu kau habisi setelah kau merasa puas menyalurkan hasrat iblismu, katanya ini Mas Ayu seraya perlahan mendekat ke arah Ki Karman. Apa maksudmu Nyai? Ki Karman pura-pura tidak mengerti maksud ucapan Nyai ini Mas Ayu. Jangan pura-pura bodoh Karman. Aku tahu kau ini dukun sesat yang berotak mesum dan sukanya menculik gadis-gadis untuk dijadikan pemuas nafsu binatangmu. Lalu kau jadikan mereka tumbal untuk menambah kesaktianmu, benar kan? Kali ini Nyai Mas Ayu mulai terang-terangan menunjukkan kalau dia sama sekali tidak takut pada Ki Karman. Ajar, kau jauh-jauh datang dari Pulau Dewata hanya untuk mengantar nyawa Nyai. Tapi andai kau mau jadi kekasihku, aku tidak keberatan Nyai. Wajahmu cantik, tubuhmu juga putih mulus. Kau akan kujadikan perempuan paling bahagia Nyai, kata Ki Karman seraya menatap nakal ke arah Nyai Mas Ayu. Siapa juga yang sudi menjadi gundikmu? Dasar dukun berotak mesum. Di luar dugaannya ini Mas Ayu dengan berani meludahi wajah Ki Karman hingga membuat laki-laki itu naik pitam. Dihapus wajahnya yang tadi diludahinya ini Mas Ayu dengan punggung tangannya. Ki Karman langsung melepaskan cengkraman tangannya dari bahu Nindi, lalu melompat maju ke arahnya ini Mas Ayu. Nindi yang ketakutan langsung melipir ke pinggir. Sementara itu Nyai Mas Ayu dan Ki Karman sudah berdiri saling berhadapan-hadapan, siap untuk saling menyerang. Ki Karman sudah memasang kuda-kuda, sedangkan Nyai Mas Ayu tetap memasang wajah tenang, meski gerak tubuhnya menunjukkan sikap waspada. Ayo Nin, turun, kita sudah sampai. Suara lembut Bu Cahaya membangunkan Nindi hingga semua mimpinya pun ikut buyar seketika. Nindi spontan membuka matanya, melihat sekeliling sambil mengucek-ngucek matanya. Dia tidak percaya kalau kejadian barusan yang dialaminya hanyalah mimpi belaka, karena terasa begitu nyata. Tapi Nindi tidak menyampaikan hal itu pada ibunya, takut Bu Cahaya jadi khawatir. Anehnya, Nindi tiba-tiba merasakan sakit di kaki kanannya. Lebih aneh lagi, celana jeans yang membungkus tubuhnya juga tampak kotor penuh dengan tanah. Nindi yakin sekali tadi dia memang hanya mimpi, tapi kenapa terasa seperti nyata hingga kejadian di mimpi saat dia sempat terjatuh malah ada bukti konkretnya dengan celana jeans yang kotor. Nindi pun jadi bingung sendiri, hingga hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal saking bingungnya. Baju dan celanamu kotor begitu sih Nin, perasaan tadi waktu berangkat bersih-bersih saja loh, tanya Bu Cahaya yang sepertinya ikut heran. Nindi gelagapan bingung harus menjawab apa, karena dia juga tidak tahu harus bagaimana. Nindi pilih untuk mengalihkan pembicaraan agar Bu Cahaya tidak lagi membahas tentang baju dan celana jeansnya yang kotor. Pemandangannya bagus banget ya Bu, sejuk, dimana-mana banyak pohon teh, udaranya juga seger banget, nggak kayak di kota. Kayaknya kalau ibu ngajak aku pindah ke sini, aku nggak bakalan nolak deh, ucap Nindi sambil tersenyum. Sama seperti sebelumnya setiap kali nyekar ke makam Pak Ilham, Nindi suka heran kenapa sang ibu tidak pernah menangis di depan pusara Pak Ilham. Bu Cahaya dengan wajah datar tanpa ekspresi apa-apa hanya mengajak Nindi untuk berdoa, menaburkan bunga-bunga segar yang mereka bawa, lalu langsung mengajaknya pulang. Tapi Nindi tidak berani menanyakan kenapa tidak ada satupun bulir air mata yang jatuh dari pipi sang ibu.
Bahkan selama perjalanan pulang ke rumah pun, Bu Cahaya tetap tidak banyak bicara. Akan tetapi setelah meninggalkan pemakaman, Nindi tiba-tiba merasakan ada hal yang aneh. Dia merasa seperti ada yang mengikuti dia dan ibunya dari belakang. Nindi yang merasa tidak nyaman langsung menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Yang ada di belakang dia dan ibunya hanyalah hamparan pemakaman umum yang kosong. Tidak ada manusia di sana kecuali mereka berdua. Mendadak bulu kuduk Nindi mulai merinding ketika wangi bunga Kamboja mulai tercium oleh indera penciumannya. Nindi mulai takut sebab wangi bunga Kamboja ini mengingatkannya akan harum tubuhnya ini Mas Ayu, sosok perempuan Bali yang tadi muncul di mimpinya. Bu Cahaya yang memperhatikan gerak-gerik Nindi yang dari tadi terlihat gelisah langsung menghentikan langkahnya. "Kamu kenapa, Nin? Dari tadi ibu perhatikan kayak yang gelisah gitu. Apa ada barang kamu yang ketinggalan di makam papa kamu? Makanya kamu sering nengok ke belakang?" tanya Bu Cahaya setengah menyelidik. Nindi ikut menghentikan langkahnya, namun dia masih ragu untuk berkata jujur pada ibunya. Akhirnya Nindi pilih berbohong. "Enggak mungkin itu perasaan mama saja. Ayo pulang mah, takut nanti kemalaman di jalan," ajaknya seraya langsung mengamit tangan sang ibu. Makin jauh Nindi dan ibunya meninggalkan makam tersebut, justru aura tidak mengenakan mulai dirasakan Nindi. Kini bukan hanya bau wangi khas bunga Kamboja saja yang dihirupnya, melainkan bau kemenyan yang dibakar juga turut memenuhi indera penciumannya. "Duh, bau apa lagi ini, kok aneh banget, bikin nafasku jadi sesak," keluh Nindi ketika bau kemenyan yang dibakar tersebut membuatnya terganggu hingga Nindi spontan menutup hidungnya. Hal yang di luar nalar pun terjadi. Tiba-tiba langit yang tadinya cerah dan terang oleh cahaya matahari berubah mendung. Akan tetapi bukan mendung pertanda akan datangnya hujan. Namun langitnya seperti ditutupi oleh sebuah kabut misterius berwarna hitam yang menghalangi jarak pandang Nindi dan ibunya. Nindi mulai dilanda kecemasan hingga tidak sadar makin mempererat pegangan tangannya pada sang ibu. "Ayo cepetan Nin jalannya, kayaknya hujan mau turun ini," kata Bu Cahaya seraya menarik tangan Nindi untuk segera mengikuti langkahnya. Nindi hanya manut terlalu berjalan sambil mensejajarkan langkah dengan langkah Bu Cahaya yang sangat tergesa. Sepertinya yang mereka lakukan sia-sia, sebab langit malah semakin hitam disusul kemunculan seorang laki-laki yang memakai pakaian serba hitam. Laki-laki yang pernah Nindi lihat dalam mimpinya tadi siang kini tahu-tahu sudah berdiri dengan tatapan sinis ke arahnya. Ya, dia adalah Ki Karman. Laki-laki yang tadi di mimpi Nindi hendak bertarung dengan Nyai Nimas Ayu. "Mau kemana kau gadis cantik?" sapa Ki Karman sambil menyeringai ke arah Nindi. Nindi yang ketakutan langsung menyembunyikan tubuhnya di belakang punggung sang ibu. Tapi Nindi merasa aneh, kenapa tubuh ibunya beraroma wangi bunga Kamboja. Lalu seingat Nindi tadi rambut ibunya diikat memakai pita bukan sanggul. Saat Nindi melihat ke arah perempuan yang tadi dia sangka ibunya, dia langsung melepaskan pegangan tangannya saat sadar dia bukan Bu Cahaya, melainkan Nyai Nimas Ayu yang tadi hendak bertarung dengan Ki Karman. Akan tetapi Nyai Nimas Ayu sama sekali tidak tersinggung dengan sikap Nindi. Dia malah tersenyum ke arah Nindi. "Kamu tidak perlu takut anak cantik. Aku tidak bermaksud mencelakai kamu. Justru aku ingin menyelamatkanmu dari perangkap nafsu laki-laki tua bangka sialan itu," katanya ini Mas Ayu seraya menunjuk ke arah Ki Karman. Nindi celingukan mencari-cari ibunya karena seingat dia tadi, dia terakhir memegang erat tangan sang ibu. Mama saya mana?" tanya Nindi ke Nyai Nimas Ayu. "Kamu saat ini sedang berada di alam gaib. Laki-laki tua bangka sialan itulah yang sengaja menarikmu ke sini lewat mimpi," sautnya ini Mas Ayu masih dengan suara lembutnya. "Iya, tapi mama saya kemana, Nyai?" Dia bertanya setengah terisak karena dia sangat mengkhawatirkan ibunya. Nyai Mas Ayu yang sepertinya bisa ikut merasakan apa yang kini sedang dirasakan Nindi, memegang tangan Nindi seakan ingin memberi kekuatan. "Tenang anak cantik, mamamu aman kok. Kamu harus percaya sama aku. Sekarang aku minta kamu jangan jauh-jauh dari aku ya, biar kamu juga aman," pintanya ini Mas Ayu sambil memandang lekat ke arah manik mata Nindi. Nindi yang memang tidak punya pilihan spontan menjawab dengan anggukan. "Bagus, sekarang kamu tunggu di sini biar saya kasih pelajaran tua bangka tidak tahu diri itu,"
Katanya ini Mas Ayu seraya menatap Ki Karman dengan dagu terangkat ke atas, seperti sengaja menantang. Kurang ajar, berani kau menghina aku perempuan keparat sok suci. Kupastikan kali ini kau akan mati di tanganku karena sudah ikut campur urusanku. Kali ini Ki Karman membalas hinaannya ini Mas Ayu dengan balas menghinanya. Lalu kedua sosok alam gaib yang punya kesaktian tinggi itu pun saling menyerang. Ki Karman yang begitu bernafsu untuk menghabisi Nyai Nimas Ayu terlihat terus menyerang dengan membabi buta. Berbanding terbalik dengan Nyai Nimas Ayu yang bertarung dengan tenang dan lebih banyak bertahan. Serangan-serangan demi serangan dari Ki Karman yang bertubi-tubi sempat membuat Nyai Nimas kewalahan karena peluang dia untuk balas menyerang sangat kecil. Sampai suatu ketika Nyai Nimas Ayu yang mulai kehilangan kesabaran tiba-tiba mengambil sekuntum bunga kamboja yang terselip di telinga kirinya. Lalu dia lempar bunga kamboja tersebut ke arah mata Ki Karman. Ki Karman yang menganggap enteng keberadaan bunga kamboja tersebut hanya tertawa mengekeh menertawakan Nyai Nimas Ayu. Jurus murahan macam apa ini Nyai? Apa kau tidak punya senjata yang lebih hebat selain hanya setangkai bunga kamboja sampah ini? Ledek Ki Karman seraya sengaja menantang dengan mengarahkan matanya agar lebih dekat ke bunga kamboja yang sedang meluncur pelan ke arahnya. Lalu hal di luar dugaan pun terjadi. Sesaat setelah bunga kamboja yang dilemparkannya ini Mas Ayu itu mengenai mata kiri Ki Karman, terdengarlah teriakan kesakitan Ki Karman. Mataku, sakit. Peki Ki Karman seraya memegangi mata kirinya yang kini berlumuran darah segar. Pemandangan yang menggigitkan bulu kuduk pun terjadi, di mana mata kiri Ki Karman bolong tertancap bunga kamboja milik Nyai Nimas Ayu. Dan memang sepertinya bunga kamboja yang dilemparkannya bukanlah bunga kamboja biasa, karena sudah diisi dengan ilmu kanuragan oleh Nyai Nimas Ayu. Makanya bisa berubah menjadi senjata yang cukup mematikan lawan. Sedangkan Nyai Nimas Ayu hanya tersenyum melihat pemandangan tersebut. Salah kau sendiri, kenapa suka meremehkan orang lain? Biar tahu rasa. Sekarang mata kirimu yang aku bikin buta. Lain kali giliran mata kananmu agar tidak lagi jelalatan melihat gadis-gadis cantik untuk kau culik ke alam gaib, kata Nyai Nimas Ayu. Kurang ajar kau Nyai, awas aku akan menuntut balas, ingat itu. Ancam Ki Karman yang kemudian menghilang seperti ditelan bumi. Akan tetapi ceceran darah bekas matanya yang bolong masih terlihat berceceran di tanah, membuat Nindi jadi ikut bergidik ngeri. Nyai Nimas Ayu menghampiri Nindi yang masih shock dengan kejadian barusan. Dia pun mencoba menenangkan Nindi dengan memeluknya. Kamu jangan takut anak cantik, karena kamu sudah ditakdirkan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Kamu juga bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Terima saja takdirmu itu dengan penuh keikhlasan. Aku janji akan selalu menjaga kamu, kata Nyai Nimas Ayu dengan lembut dan sebuah senyum manis tersungging di bibirnya. Maksud Nyai apa? Saya kurang paham, tanya Nindi. Kamu tidak harus mengerti sekarang, nanti juga seiring berjalannya waktu kamu akan paham sendiri, sahut Nyai Nimas Ayu. Nindi hanya bisa tercenung. Entah bencana apa yang sudah Tuhan siapkan untuknya, entah kehidupan macam apa yang nanti akan dia alami. Dengan kondisinya yang terlahir bisa melihat dan bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Dan Nindi hanya bisa manut saja saat Nyai Nimas Ayu mengajaknya untuk menemui sang ibu, yang dari tadi sudah sangat mencemaskan dirinya yang tiba-tiba menghilang di pemakaman umum tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.